Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqila bil fantasila falsafah wa minas sabang ilal merauke wilayah. Nama saya Dadi Sopandi, kelas B6 semester 2. Video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi dijelaskan bahwa ada yang dinamakan rukun agama dan ada yang dinamakan rukun agama Islam atau rukun Islam. Kalau rukun agama yaitu ada 3, yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Yang saya akan bahas di sini yaitu rukun agama Islam dengan substansinya yaitu akhlak yang timbul dari rukun agama Islam. Sudah jadi rahasia umum bahwasannya rukun Islam itu ada 5 sesuai dengan hadis yang baginda Nabi sebutkan, yaitu riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Bahwasannya rukun Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Yang pertama yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat yaitu melaksanakan ibadah haji, dan yang kelima yaitu puasa di bulan Ramadan. Kita akan bahas satu persatu tentang akhlak yang keluar dari rukun Islam. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu apa akhlak yang timbul dari pengucapan 2 kalimat syahadat ini? Jikalau seseorang hamba telah mencapai pengucapan kalimat syahadat dengan sebenar-benarnya. Kita ambil apa makna 2 kalimat syahadat ini, dijelaskan dalam kitab Salafus Shalih yaitu Salam At-Taufiq halaman 16. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'takida wa tusaddaqa. Kalau kita melihat dari makna 2 kalimat syahadat ini, akhlak yang timbul dari 2 kalimat syahadat ini, yang pertama adalah komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala, komitmen kita dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala, menerima ajarannya dan siap melaksanakan semua ajarannya. Bahwasannya ketika seorang pengucapan 2 kalimat syahadatannya bagus, maka dia akan meniru dari Allah sendiri, yaitu yang dimaksud dari sifat Allah. Contoh, Allah sifatnya Maha Pengampun. Maka faktor dari pengucapkan 2 kalimat syahadat yang baik, dia akan menjadi hamba yang pemaaf. Dan yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, yang disebut syahadat Rasul, maka dia akan meniru sifat-sifat Nabi, yaitu syidik jujur, fatonah cerdas, lalu yang ketiga tabligh menyampaikan, yang keempat amanah. Ini sekilas sifat-sifat yang keluar jikalau seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan makna apa yang dimaksud dengan dari kitab Salam Taufiq halaman 16. Yang kedua yaitu wa iqamis shalah, yaitu melaksanakan sholat. Apa akhlak yang timbul dari mendirikan sholat ini?
sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka kita di sini bisa mengambil apa sih hikmah ketika seorang sudah melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Maka dari awal pertama bahwa sholat itu jelas waktunya. Di sini kita ambil jikalau seseorang bisa memperdalam, memperbaharui sholatnya, maka dia akan memiliki karakter yang disiplin, akhlakul karimah yang disiplin, sesuai dengan dia melaksanakan waktu sholat tertentu. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kesehatan. Dilihat dari rukun, arkan atau syaratnya sholat ada wudu, maka dia akan menjadikan dirinya bersih, satu jismani dan ruhaninya bersih, sehingga faktor pekerjaan yang lainnya bisa sukses. Dari apa? Dari faktor kebersihan hati dan kebersihan jismani. Yang ketiga yaitu faktor yang timbul atau akhlak yang timbul dari sholat ini. Contoh yaitu khusyuk. Dalam sholat ada khusyuk. Maka ketika seorang mampu mengerjakan sholat dengan baik, maka timbul karakter akhlak, yaitu apa? Berpikirnya selalu positif, berpikirnya selalu jernih, berpikirnya selalu memikirkan kemajuan demi kemajuan dirinya, kemajuan orang lain. Dan ini termasuk salah satu apa? Berjamaah di dalam sholat itu apa? Akhlak yang timbul dari berjamaah tersebut yaitu tidak mementingkan sendiri. Karena di dalam berjamaah ada berbarengan atau banyak orang banyak, sehingga baca amin pun bareng. Lalu ada menuruti apa yang diperintahkan imam. Maka kalau kita secara jauh cermin dari akhlak dari sholat ini, orang bisa mencintai negaranya, orang bisa mencintai agama karena faktor akhlakul karimah yang dicontoh dari sholat. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat di sini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Substansi dari ayat ini adalah wa tuzakkihim, tutahhiruhum wa tuzakkihim, bahwasannya ketika seorang hamba sudah menjiwai zakat ini, sudah menjiwai bagaimana dia memberikan zakat, memberikan hartanya kepada orang lain, maka akhlak yang timbul dari zakat ini yang pertama yaitu jiwa sosial yang amat sangat tinggi, memperkecil kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Yang kedua dari akhlakul karimah yang timbul dari zakat ini yaitu sifat dermawannya, sifat pelit yang kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa salah satu penyakit hati itu adalah pelit. Maka pelit ini wajib dihilangkan, karena ketika kita ada pelit di dalam hati kita, maka kata Imam Al-Ghazali didukung dengan keterangan kitab Sahih Muslim Nuqtat Sauda di dalam hati kita, maka menimbulkan faktor-faktor yang akan menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Maka inti dari kita memberikan zakat ini faktor jiwa sosial yang sangat tinggi, lalu dermawan kita jelas sangat mendukung terhadap karakter kita. Yang ketiga yaitu dari akhlakul karimah yang timbul dari zakat ini, yaitu memperbaiki hubungan kita antara
Allah, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada makhluknya Allah. Karena hubungan vertikal dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari hubungan horizontal antara sesama manusia. Maka ketika kita memberikan zakat, kita sudah hablum minan nas. Kalau kita melaksanakan perintah zakat, maka kita sudah hablum minallah. Unik dari zakat ini, Allah selalu menggandeng kalimatnya dengan aqimus shalah wa atuz zakah. Bahwasannya tidak diterima zakat seseorang kalau dia tidak atau belum melaksanakan sholat. Tidak diterima sholat seorang kalau dia mampu zakat tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Maka ada satu kaidah dalam kitab Mabadi'ul Awliya, kaidah yang ke-57 yang berbunyi al-khairu muta'addi afdalu minal qasir. Artinya kebaikan yang berkesinambungan lebih baik daripada yang singkat. Itu sedikit dari akhlak yang timbul dari zakat. Yang keempat yaitu puasa. Akhlak yang timbul dari puasa ini, yang pertama kata Allah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari puasa ini akan timbul akhlak yang terpuji, yaitu apa? Dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebab nafsu dari cerita kitab-kitab salaf, nafsu hanya bisa dikalahkan oleh lautan kedahagaan, yaitu puasa. Lalu baginda Nabi pun mendukung dengan perkataan ini, yaitu tertuang dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebagian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, as-siyamu jannatun, bahwa puasa itu perisai bagi hawa nafsu. Yang kedua, timbul akhlakul karimah atau akhlak dari puasa ini, yaitu adanya rasa syukur, adanya rasa sabar. Dua sifat ini adalah akhlak yang terpuji. Rasa syukur ketika kita berbuka, Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Timbulnya rasa sabar ketika kita mulai melakukan ritual ibadah puasa. Dari awal imsak sudah berjaga-jaga sampai waktu maghrib kita menahan lapar, lalu sabar letaknya antara dua, yaitu buka dan ketika setelah kita melaksanakan sahur. Ini karakteristik dari puasa, yaitu melahirkan akhlakul karimah, yaitu syukur, sabar, dan kita bisa terhindar atas bawaan hawa nafsu. Yang kelima dari rukun Islam ini adalah haji. Sesuai dengan perintah Allah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Substansi ayatnya langsung saya bacakan. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihin. Al-hajju asyhurun ma'lumat, substansi ayatnya fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Allah melarang sifat-sifat yang tercela dari haji ini. Kalau kita lihat apa akhlakul karimah yang timbul dari haji ini, yang pertama, orang akan menjadi tawadhu terhadap pelaksanaan haji. Karena apa? Di dalam haji kata Nabi, al-hajju arafah
riwayat Imam An-Nasa'i, bahwa puncaknya haji adalah Arafah. Apa yang dilakukan di Arafah? Orang memakai baju yang sama, tidak membawa apa-apa, dikumpulkan di tempat yang sama, hanya badan dibalut dengan kain. Ini akan menunjukkan karakteristik dari ibadah haji, akhlakul karimah, yaitu sifat tawadhu, bahwa harta tidak ada apa-apanya, harta tidak ada apa-apanya, jabatan tidak ada apa-apanya, yang Allah nilai adalah ketakwaan. Maka timbullah dari akhlak, dari rukun haji, dari rukun Islam yang kelima ini, haji, yaitu sifat tawadhu. Yang kedua, akhlak yang timbul dari haji ini yaitu totalitas kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengorbanan yang maksimal. Ketika kita melaksanakan haji, keluarga, harta dan tenaga dikorbankan semuanya. Ini kita mengorbankan tiga ini untuk lillahi ta'ala. Maka pengorbanan dalam Islam itu ada seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah secara positif, yaitu harta Rasulullah habis semua karena demi li'a'lali kalimatillah. Itu pun yang dilakukan oleh orang-orang atau orang yang melaksanakan ibadah haji, maka akan keluar dari mereka akhlakul karimah, yaitu tawadhu. Yang kedua yaitu mementingkan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Karena dibalut dengan awal rukun yaitu syahadah. Yang ketiga dari rukun atau akhlak yang timbul dari rukun ibadah haji ini yaitu saling menghargai, di mana kita kumpul bermacam-macam kulit, bermacam-macam ras, bermacam-macam bahasa, tetapi kita bisa kumpul dengan saling menghargai perbedaan yang kita bawa dari negara masing-masing. Itulah sekilas dari penjelasan akhlakul karimah yang diambil dari rukun Islam yang 5. Kalau kita tarik kesimpulan bahwa di dalam ilmu tasawuf ada takholi dan tahali dan tajali. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa membuang akhlak yang buruk atau membuang perilaku yang buruk itu disebut takholi, mengosongkan. Lalu dihiasi tahali dengan sifat baik-baik yang sudah saya jelaskan. Lalu ketika takholi dikosongkan lalu dihiasi dengan tahali, maka timbul tajali. Apa tajali? Kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirul Asrar, ma yankashifu lil qulub min anwaril ghuyub. Suatu yang terbuka hati dari perisai-perisai, atau suatu yang terbuka hati dari cahaya-cahaya yang ghaib. Sehingga kita melakukan amal ibadah kita hanya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Intinya dari semua amal bahwa ikhlas perlu, sebab ikhlas merupakan ruh dari semua amal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.